Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita pada kesempatan ini bersama-sama saya ajak untuk mempersiapkan hati, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke dalam rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kecenderungan manusia adalah mau menjatuhkan sesamanya, walaupun sesamanya itu melakukan sesuatu tindakan yang baik. Bagi mereka, tindakan baik itu merupakan suatu tindakan yang akan menonjolkan orang itu, dan tentunya nanti akan meredupkan popularitas mereka. Dengan demikian kita bisa memahami di sini bahwa orang-orang yang cenderung menghakimi sesamanya yang hendak berbuat baik itu mempunyai suatu orientasi agar popularitas mereka itu tetap terjaga, atau popularitas mereka itu tidak diganggu oleh popularitas orang lain atau kemampuan orang lain yang pada dasarnya itu menyaingi mereka. Sekiranya ini juga lah yang menjadi persoalan bagi orang-orang Farisi ya pada waktu itu. Bagi mereka, Yesus itu adalah orang yang mengganggu popularitas mereka atau otoritas mereka sebagai orang-orang terkemuka ya di kalangan orang Yahudi pada waktu itu ya, karena mereka itu dipahami sebagai orang yang taat hukum ya. Mereka mentaati hukum itu bukan karena mereka itu melakukannya lahir dari hati atau penghayatan yang dalam, tetapi memang merupakan sebuah tindakan manipulatif ya, di mana mereka melakukan semuanya itu agar mereka mendapatkan pengakuan dari orang lain ya, agar mereka itu mendapatkan perhatian dari orang lain, sehingga mereka itu tetap dipandang sebagai orang yang mempunyai otoritas atau boleh dikatakan sebagai penjaga hukum itu ya. Namun ternyata bahwa mereka melupakan satu hal, bahwa hukum itu bukan hukum itu bukan di atas segala-galanya bagi manusia. Nah, Yesus hadir di sini atau Yesus hadir di tengah kehidupan mereka itu semacam merongrong ya kemapanan mereka, atau semacam merongrong otoritas mereka, atau mengganggu para pengikut mereka yang sebelumnya taat pada mereka, lari kepada Yesus. Mereka mungkin takut akan peristiwa itu terjadi, sehingga dengan berbagai cara pun mereka berusaha untuk mempersalahkan Yesus. Nah, pada hari ini Yesus ada suatu fenomena di mana Yesus akan menyembuhkan seorang yang sakit tangannya atau sakit sebelah tangannya ya. Mereka mengamati seakan-akan bahwa Yesus itu nanti
akan melakukan suatu tindakan penyembuhan pada hari Sabat. Memang benar bahwa Yesus itu melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yesus melakukan itu ya, kalau kita memahami Yesus melakukan itu di sini hendak mengatakan bahwa Yesus itu pertama-tama itu lebih mementingkan manusia daripada hukum, atau Yesus itu mengangkat nilai kemanusiaan itu ya di atas segala-galanya, di atasnya hukum ya. Bukan hukumlah yang menginjak-injak manusia, sehingga manusia itu pun tidak bisa beraktivitas atau tidak bisa mengekspresikan kebebasannya dengan baik ya. Kalau seandainya hukum itu menjadi payung untuk mereka semua, atau menjadi kekuatan otoriter ya, yang menentukan tindakan manusia. Teman-teman yang terkasih, Tuhan dalam hal ini berusaha untuk merombak pola pikir itu ya, atau merombak kebiasaan itu ya, yang memang itu ditanamkan oleh orang-orang Farisi ya kepada pengikutnya waktu itu, para pengikut mereka ya. Yesus berusaha untuk membuka pemikiran mereka bahwa hukum itu seharusnya dilakukan atau ditaati dalam konteks atau dalam situasi tertentu, atau dalam situasi kondusif ya, di mana ketika hukum itu diperlukan untuk menyeimbangkan kehidupan bersama, itu penting. Tetapi ketika hukum itu menginjak kemanusiaan atau menginjak manusia, menderitakan manusia atau tidak menyelamatkan manusia, nah hukum itulah yang perlu diperbaiki atau dikritisi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya dari tindakan penyembuhannya yang dilakukan pada hari Sabat. Meskipun Yesus tahu bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan berat ya, atau tidak boleh melakukan tindakan penyembuhan, tetapi Yesus tadi itu merombak itu semua, bahwa itu tidak benar di hadapan Allah. Allah itu lebih mementingkan manusia, ingin menyelamatkan manusia daripada menegakkan hukum yang mencederai manusia itu sendiri. Teman-teman, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin diri kita itu seperti orang Farisi ya, di mana kita menampilkan diri seolah-olah kita itu orang yang taat pada hukum, atau seolah-olah bahwa kita itu mempunyai suatu kebijakan otoriter yang ingin diterapkan kepada orang lain ya, yang berada di luar diri kita. Sehingga ketika ada orang yang melanggar hukum itu ya, kita menyalahkannya tanpa kita mempertimbangkan berbagai hal yang setidaknya itu ya, mengapa seseorang itu melakukan tindakan penyelewengan atau tindakan menyimpang dari hukum itu. Mungkin ada satu hal positif yang hendak dia lakukan, atau mungkin ada suatu keberatan yang dia pikirkan, sehingga dengan melanggar hukum itu dia bisa menyelamatkan dirinya maupun juga orang lain ya. Mungkin kita mempunyai pola kebiasaan seperti itu. Pada kesempatan ini Tuhan tuh mengkritisi itu ya, atau juga mungkin dalam kehidupan keluarga, kehidupan bersama kita, diri kita itu ya menganggap lebih benar dari yang lain. Bisa jadi ya, bahwa yang lain itu tidak selalu benar untuk kita. Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak selalu mementingkan diri sendiri ya, mementingkan kebijakan kita sendiri ya, dan memaksakan itu pada orang lain. Kita mesti memperhatikan ya nilai kemanusiaan itu sendiri ya, dimana dengan itu ketika kita mentaati sebuah hukum, kita menyeimbangkan keharmonisan kehidupan ya. Bukan berarti kita itu mau melanggar hukum, atau kita mau melanggar kebijakan kita sendiri, tetapi kebijakan-kebijakan yang kita punya itu harus disinkronkan, atau harus memperhatikan konteks ya, harus memperhatikan situasi orang lain juga, sehingga kita pun benar-benar merasa bahwa diri kita itu bukanlah satu-satunya kebenaran, tetapi diri kita itu adalah sebagai penyalur kebenaran. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus juga hari ini mengajak kita semua untuk berbenah diri ya. Berbenah diri dalam arti senantiasa merefleksikan diri. Ada seorang filsuf mengatakan bahwa diri yang tidak direfleksikan itu adalah diri yang mati ya. Karena apa? Dia tidak akan menemukan kebenaran-kebenaran dalam dirinya, dan juga kebenaran-kebenaran dalam diri orang lain. Dia akan jatuh terjebak dalam pemikiran subjektif bahwa hanya dirinya lah sumber kebenaran ya. Tetapi kalau kita merenungkan diri, merefleksikan diri, kita akan menemukan bahwa kebenaran yang kita punya tidak selamanya itu adalah suatu yang benar untuk orang lain. Oleh karena itu, kita merenung diri agar kita mampu melihat kebenaran itu secara universal. Selagi
Tuhan menghendaki kita untuk melakukan yang benar, lakukanlah itu sebagai bentuk perpanjangan tangan Tuhan, sebagai bentuk saluran rahmat Tuhan, di mana melalui diri kita keselamatan orang lain pun bisa terjaga, atau keselamatan sesama kita itu bisa terjamin, keseimbangan hidup itu bisa terjaga. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman dan penghayatan kehidupan bersama kita. Amin.